pagi saudara. Sebelum kita memulai aktivitas kita dalam satu hari ini, saya mengajak saudara untuk terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita bersatu dalam doa. Kasih karunia Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan buat kita pagi hari ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal 149 ayat yang keempat. Demikian bunyinya. Sebab Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku, secara alamiah manusia seringkali ingin dipuji, diperhatikan, diutamakan, dan tidak mau dianggap rendah. Karena manusia memiliki kecenderungan untuk meninggikan diri. Saudara, firman Tuhan pagi hari ini mengajak kita untuk hidup rendah hati. Rendah hati berarti sikap yang tidak memposisikan diri, tidak lebih tinggi dari orang lain, tidak lebih penting dari orang lain, bahkan tidak lebih besar atau pintar dari orang lain. Oleh karena itu pemazmur berkata, Tuhan mengajarkan jalan-jalannya kepada orang yang rendah hati. Karena orang yang rendah hati mau diajari dan dia akan berjalan di dalam kehendak Tuhan. Saudara, untuk itu setiap orang yang rendah hati, firman ini mengatakan, maka Allah akan memahkotai dia. Memahkotai orang-orang yang rendah hati, yaitu dengan keselamatan. Keselamatan dari mara bahaya, keselamatan dari penyakit, keselamatan untuk menghadapi kesulitan, dan tidak hanya itu, yang lebih penting lagi, kita akan menerima keselamatan jiwa dan kehidupan yang kekal. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, rendah hati seharusnya adalah karakter yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus yang harus kita teladani. Yesus di dalam pelayanannya, di dalam kehidupan yang dia jalani, selalu menunjukkan kehidupan yang rendah hati. Dan itu jelas dia tunjukkan bahkan di dalam pelayanannya di dunia ini. Sehingga dia mau mengosongkan diri dan serupa dengan dunia ini. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan pada Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-7 itu, Yesus Sang Anak Allah mengambil rupa dan sama seperti manusia, sehingga dia mampu untuk menyelamatkan manusia di tengah-tengah dunia ini. Sikap rendah hati merupakan hal yang gampang kita katakan, tetapi sulit untuk kita kerjakan. Oleh karena itu, sekalipun sulit untuk dilakukan, firman ini mengajak kita, sebab Tuhan berkenan kepada umat-Nya yang rendah hati. Dan di dalam Alkitab juga kita sering melihat dan kita sering diajarkan untuk hidup di dalam kerendahan hati. Karena di dalam melakukan kerendahan hatilah orang akan menerima sukacita.
Saudaraku, melalui firman Tuhan pagi hari ini, tidak ada alasan sedikit pun bagi manusia untuk meninggikan diri. Kita harus menyadari bahwa kita adalah diciptakan Tuhan dari debu tanah. Dan kita harus menyadari bahwa kita adalah memiliki kekurangan, ketidakberdayaan, bahkan selalu jatuh dalam dosa. Oleh karena itu Allah menentang orang-orang yang congkak, tetapi Allah mengasihi orang-orang yang rendah hati. Oleh karena itu dia katakan orang-orang yang rendah hati akan dimahkotainya, diberikannya sukacita, yakni keselamatan dan berkat-berkat yang kita rindukan di dalam dunia ini. Saudara, pada pagi hari ini mari meneladani Kristus dalam kerendahan hati, dan biarlah semuanya yang kita lakukan dalam satu hari ini benar-benar menunjukkan sukacita dan kemuliaan bagi nama Tuhan, karena kita hidup seturut dalam firman-Nya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga yang mengajari kami pagi hari ini, supaya hidup kami adalah yang penuh dengan kerendahan hati. Kami meneladani Engkau, Anak Allah yang datang ke dunia ini, yang mengambil rupa sebagai hamba, sehingga Engkau boleh bersama-sama dengan manusia di dunia ini. Terima kasih Tuhan, Engkau mengajari kami orang yang rendah hati, akan Engkau mahkotai dengan keselamatan. Dan itu menjadi kerinduan kami. Ketika hidup kami penuh dengan kerendahan hati dan memuliakan Engkau, maka Tuhan akan memberikan mahkota sukacita, keselamatan, dan hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami dan mampukan kami menjadi orang-orang yang hidup dalam rendah hati dan membawa sukacita dalam dunia ini. Berkati setiap pribadi yang mendengarkan firman-Mu, setiap keluarga, setiap apapun yang kami lakukan, biarlah semuanya berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, Engkaulah memberkati pekerjaan kami, dan Engkau memberikan kepada kami sukacita. Terima kasih Bapa di sorga. Terimalah doa dan permohonan kami ini, yang kami sampaikan di dalam nama anak-Mu, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup.